Bagaimana kalau saya bilang ada ancaman iklim yang pernah membunuh 50 juta manusia? Dan sekarang ancaman itu sedang kembali datang, bahkan mungkin lebih dahsyat dari sebelumnya. Selamat datang di Sintas Eduka. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang wajib kamu tahu, terutama kalau kamu tinggal di Indonesia atau negara tropis lainnya. Para ilmuwan dan Badan Iklim Dunia baru saja merilis peringatan keras. El Nino Super kemungkinan besar akan melanda bumi antara Oktober 2026 hingga Februari 2027. Dan bukan El Nino biasa. Ini berpotensi menjadi yang terbesar sejak tahun 1870-an. Tapi tunggu dulu, apa itu El Nino? El Nino adalah fenomena alam di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tropis naik jauh di atas normal. Efeknya seperti mesin penguat cuaca ekstrim, kekeringan di satu belahan dunia, banjir besar di belahan lain, panen gagal, badai makin kencang, kebakaran hutan meluas. El Nino Super sendiri terjadi ketika suhu laut naik lebih dari 2 derajat Celcius di atas rata-rata, dan itulah yang sedang diprediksi terjadi. NOAA, Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat, dalam laporannya yang terbit 14 Mei 2026, menyatakan ada kemungkinan 65% El Nino kali ini akan berstatus kuat atau sangat kuat. Bahkan kemungkinan El Nino sudah tiba sebelum Juli 2026 mencapai 82%. Seorang profesor ilmu atmosfer dari University at Albany, Paul Roundy, secara tegas menyebut ini sebagai, dan saya kutip, El Nino terbesar yang mungkin terjadi sejak tahun 1870-an. Kenapa angka 1870-an itu penting? Karena El Nino dahsyat di tahun 1877 memicu kelaparan global yang menewaskan lebih dari 50 juta orang, setara 3% dari seluruh penduduk bumi saat itu. Bayangkan, 3% populasi dunia punah dalam hitungan tahun karena satu fenomena iklim. Sekarang kamu mungkin bertanya, kan sekarang sudah modern, pasti lebih aman. Belum tentu. Para ilmuwan mengingatkan bahwa atmosfer dan lautan kita sekarang sudah jauh lebih panas dibanding era 1870-an, akibat perubahan iklim yang terus berjalan. Artinya, dampak El Nino kali ini bisa lebih ekstrim, bukan lebih ringan. Apa saja yang bisa terjadi? Pertama, gagal panen dan krisis pangan. Kekeringan panjang atau banjir yang dipicu El Nino akan menurunkan produksi pangan secara drastis, mendorong harga makanan naik ke langit, terutama bagi mereka yang sudah hidup pas-pasan. Kedua, krisis air bersih. Wilayah yang biasanya kering akan makin kering. Di Indonesia, kita bisa mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Ketiga, kebakaran hutan. Kalimantan dan Sumatera sangat rentan. El Nino 1997 pernah membakar jutaan hektar hutan kita.
Keempat, ekonomi terguncang. El Nino 1997 sampai 1998 saja menyebabkan kerugian ekonomi global antara 32 hingga 96 miliar dolar. Sekarang, dengan populasi dan ketergantungan ekonomi yang jauh lebih besar, dampaknya bisa lebih parah. Profesor Lee Stevens dari University of Reading memperingatkan, kita sedang melihat potensi dampak kemanusiaan yang sangat besar tahun ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang paling penting adalah tahu, karena pengetahuan adalah bentuk pertahanan pertama. Pantau informasi dari BMKG, siapkan cadangan pangan, dan kurangi pemborosan air mulai sekarang. Perakiraan NOAA berikutnya akan dirilis 11 Juni 2026, dan kita akan pantau terus perkembangannya di sini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke orang-orang yang kamu sayangi, dan subscribe Sintas Eduka supaya kamu tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Sampai jumpa dan tetap waspada.